Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wayan Suwantike atas waktu yang diberikan kepada saya. Halo semua sahabat live di seluruh Nusantara. Siapa saja yang sudah online? Dari mana saja Anda yang sudah menonton live kita saat ini? Senang sekali saya bersama One Apps bisa kembali menyapa kalian semua dalam acara spesial live seminar kesehatan bersama Faras. Semoga kita semua dalam keadaan yang berbahagia pada malam hari ini. Ya, tadi Pak Wayan Suwantike sudah menjelaskan latar belakang saya kebetulan adalah seorang apoteker. 3 tahun terakhir saya memutuskan untuk ikut fokus dan aktif di penjualan produk Faras dan pengembangannya. Dari awal saya sudah meyakini benar bahwa produk Faras ini akan cepat sekali memasyarakat. Ya, karena saya punya 3 alasan. Apa saja itu? Yang pertama karena memang produknya yang sangat berkualitas. 108 rempah yang ada di minyak Faras itu dari segi farmasis sangat sulit untuk memadukannya. Tetapi di sini Faras dan tentunya Pak Putu sebagai peramunya mampu memadukannya sehingga menghasilkan sebuah produk yang sangat harmonis. Ya, komposisinya sangat harmonis dan sudah terbukti mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Kalau saya pribadi dulu ya, setiap ketemu orang sakit itu di pikiran saya yang ada adalah hanya obat kimia sintetis satu-satunya yang bisa untuk mengatasi orang sakit tersebut. Ya, bersyukurnya saya belakangan ini saya ketemu dengan perusahaan Faras. Jadi di sini saya bisa banyak belajar, saya juga mencoba langsung dan di sini juga saya mendapatkan kesempatan hampir setiap bulan saya memberikan seminar di berbagai kota di seluruh wilayah Indonesia. Jadi di sana saya bisa ketemu langsung dengan pengobat daerah. Dari sana pikiran dan hati saya terbuka bahwa ternyata pengobatan tradisional itu tidak kalah hebatnya dengan pengobatan modern untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Ya, itu alasan saya yang pertama. Alasan saya yang kedua adalah bahwa sampai saat ini belum ada, kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari orang-orang yang konsen dengan pengobatan tradisi leluhurnya. Ya, kalau di sini kita tahu Bapak Putu Eka Suryawan sebagai pramu Faras, beliau adalah putra daerah, beliau berasal dari Bali. Sebelum Faras ada, Pak Putu memang adalah seorang terapi healing. Ya, beliau banyak membantu pasien untuk mengatasi berbagai macam keluhannya, tentu dengan pengobatan tradisional. Banyak juga produsen-produsen obat yang mempercayakan produknya di tangan Pak Putu dan rata-rata semua berhasil di tangan Pak Putu. Dan saat ini beliau punya visi yang sangat besar di Faras. Ya, visi beliau adalah membawa Faras ini sebagai perusahaan terbaik dan terbesar di Indonesia. Jadi tagline beliau adalah From Indonesia to the World. From Indonesia to the World. Luar biasa sekali. Alasan saya yang ketiga adalah bahwa Faras ini tidak hanya sekedar bisnis jual beli obat, tetapi jauh dari itu. Faras bisa mengangkat kembali nilai-nilai luhur budaya negeri ini. Gotong royong, cinta kasih, saling tolong menolong. Kalau dari segi pengobatan, Indonesia ini sebenarnya kaya sekali dengan tradisi-tradisi pengobatan Nusantara yang zaman dulu disimpan oleh raja-raja di kerajaannya. Cuman sayangnya belakangan ini semua itu hampir dilupakan, ya.
berbeda dengan negara Cina. Di sana ada namanya tradisional China Medicine, TCM. Makanya produknya sampai terkenal di negara luar. Ya, sebenarnya kita Indonesia punya potensi yang lebih besar dari itu. Karena kita punya rempah-rempah yang sangat bagus. Ya, dari zaman dulu Indonesia itu dijajah karena memiliki jenis rempah yang paling lengkap, yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan obat-obat. Ya, jadi 3 alasan itulah yang membuktikan baru 2 tahun Faras sejak launching sudah terbukti beredar hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai luar negeri, dan membantu menolong baik dari segi kesehatan dan kesejahteraan untuk masyarakat di Nusantara. Ya, sekarang kita akan berbicara mengenai sakit dan prinsip pengobatan dari pengobatan timur. Oke. Di zaman sekarang, obat yang banyak dicari oleh orang adalah kebahagiaan. Berbeda dengan zaman dulu, sakit itu lebih banyak disebabkan oleh makanan atau faktor fisik. Nah, kalau sekarang di zaman modern ini, sakit itu lebih banyak disebabkan oleh faktor pikiran. Literatur pun banyak mengatakan faktor fisik itu hanya 10% penyebab dari sakit. Ya, 70-80% itu karena faktor pikiran yang terkait dengan emosi dan spiritualnya. Ya, sisanya sekitar 20%-nya lagi itu adalah faktor sosial atau lingkungan. Nah, melihat hal itu, kelebihan dari seni pengobatan timur dibandingkan dengan seni pengobatan barat adalah di seni pengobatan timur itu dia bisa lebih holistik melihatnya. Ya, kalau di pengobatan barat yang biasa terjadi kalau kita berobat biasanya ya datang tempat berobat lalu kita antri pulang bawa resep selesai. Ya, kalau di pengobatan timur itu dia tidak hanya melihat tubuh manusia hanya dari faktor fisik saja, tetapi ada faktor emosional dan spiritual yang terlibat di dalamnya. Jadi lebih menyeluruh dia. Makanya dari seni pengobatan timur dia mengambil 3 metode ini sebagai prinsip pengobatannya. Apa saja itu? Doa, sentuhan atau cinta kasih, dan keseimbangan energi. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, doa. Tadi sudah jelas dikatakan bahwa sebagian besar sakit disebabkan oleh pikiran. Sudah otomatis obat yang pertama itu adalah pikiran juga. Jadi pikiran yang terbaik di antara pikiran yang baik itu adalah doa. Nah, makanya di pengobatan timur itu hal pertama yang biasanya dianjurkan oleh pengobat kita tuh biasanya berdoa ya, memohon, bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah sentuhan dan cinta kasih. Doa kalau dalam aplikatif kehidupan nyata itu berupa cinta. Cinta itu lebih dekat adalah berupa sentuhan. Nah, di zaman dulu sebelum ada obat, ketika kita mengalami sakit kepala, yang dilakukan adalah pertama kali menyentuh kening atau kepala kita. Nah, jika kita lakukan ini, yang terjadi sebenarnya aliran darah itu mengalir ke daerah yang kita sentuh lebih cepat.
Ya, selain itu aliran energi juga menjadi semakin lancar. Sehingga ambang sakit di daerah ini bisa kembali menurun. Jadi begitu luar biasanya sentuhan untuk penyembuhan. Kita lihat lagi, misalkan anak kita yang rewel atau lagi menangis. Yang biasa kita lakukan sebagai seorang ibu adalah apa? Kita angkat saja anak kita, lalu kita peluk erat. Coba saja buktikan. Beberapa menit anak kita kemudian tidak nangis lagi. Diam karena kita peluk dan berikan sentuhan kasih sayang. Ya, itu prinsip yang kedua. Yang ketiga adalah keseimbangan energi. Ya, kalau kita ketahui, tubuh biologi atau tubuh fisik ini sebenarnya adalah pancaran dari tubuh energi. Ya, next. Kalau kita lihat, sakit itu terjadi ketika aliran energi dalam tubuh ini tidak lancar atau mengalami sumbatan. Sama halnya seperti aliran sungai atau air got yang mengalami sumbatan, di situ pasti air akan menggenang, ya, dan air genangan itu akan berbau busuk. Nah, untuk kita tetap menjadi sehat, yang harus kita lakukan adalah menjaga agar aliran energi atau aliran air ini seimbang dan terus berputar, terus mengalir. Nah, ketika itu terjadi, maka kondisi kesehatan kita akan terus bisa terjaga. Ya. Nah, 3 prinsip ini juga, tiga prinsip ini juga diusung oleh Faras sebagai produk dari warisan pengobatan Nusantara, sebagai salah satu produk dari seni pengobatan luhur. Kita bisa lihat 3 prinsip ini dipakai dalam proses penyembuhannya. Ya, doa. Buat Anda yang memakai Faras, pasti di awal dianjurkan oleh penjual tidak langsung untuk membalur, ya kan? Jadi di awal sebelum buka minyak, kita dianjurkan untuk hening sebentar dan berdoa dan fokus. Baru kemudian kita tuang minyak di tangan. Nah, setelah kita tuang minyak, baru kita lakukan yang namanya proses membalur. Nah, jadi cara pakai minyak Faras itu adalah dengan dibalur. Nah, ketika membalur, disitulah yang terjadi metode penyembuhan dengan sentuhan ini. Ya. Tubuh yang sakit itu sebenarnya butuh sentuhan. Ya, pernahkah kita mengucapkan terima kasih pada mata kita? Ya, kita sentuh mata kita, ya, apalagi kita teteskan beberapa tetes minyak Faras, lalu kita oles di daerah mata, sentuh dan ucapkan terima kasih mata, selama ini sudah ada sama saya dan menjaga saya sehingga saya bisa melihat keindahan dunia ini. Itu yang kita lakukan, ya kan? Cuman sayangnya memang orang modern zaman sekarang ingin cepat mengatasi keluhannya, ya. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Misal untuk nyeri atau sakit kepala, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah cepat-cepat mengambil yang namanya obat nyeri atau analgesik. Nah, padahal kalau kita pikirkan, sakit kepala atau nyeri kepala itu terjadi, itu adalah alarm tubuh. Mungkin badan kita dalam kondisi capek atau lelah. Nah, sebenarnya yang kita lakukan adalah tidak secara instan memutus dengan analgesik tadi. Ya, analgesik itu sifatnya hanya mengoblok di kepala, tapi pusat nyerinya belum teratasi. Ya, kalau memang butuh istirahat, ya silahkan beristirahatlah. Ya, di saat itu kita bisa melakukan pembaluran minyak Faras di seluruh tubuh kita. Nah,
efek pertama yang dirasakan ketika kita membalurkan minyak faras adalah tidur kita jauh lebih nyenyak. Ya, bangun tidur itu terasa tubuh ini lebih segar dan berenergi. Nah, itu adalah reaksi awal ketika kita membalurkan. Di saat itu otomatis tubuh akan kembali seimbang dan rasa sakit atau rasa nyeri pasti akan bisa teratasi dengan sendirinya. Karena sebenarnya tubuh kita ini cerdas, ya. Dia bisa mengatasi berbagai macam keluhannya dengan sendirinya. Tubuh itu hanya butuh pemicu awal saja dia untuk menjadi sehat kembali. Nah, dari sana Anda sudah bisa lihat bagaimana cara kerja faras sesuai dengan prinsip pengobatan timur untuk membantu berbagai macam keluhan penyakit. Ya. Nah, sekarang saya akan bahas juga dari segi medisnya. Bagaimana sih kok minyak hanya digosok-gosok atau dibalur saja tanpa diminum itu bisa menyembuhkan? Ya, kalau kita lihat struktur kulit kita itu, ya, ada 3 lapisan. Next, epidermis, dermis, dan hipodermis. Ya, kalau dilihat dari sini, struktur ini, kulit itu adalah organ tubuh yang paling besar. Ya, salah satu fungsi kulit itu adalah untuk proses penyerapan obat. Makanya sebenarnya untuk ibu-ibu yang biasa memakai kosmetik kimia, kita disarankan untuk hati-hati. Karena sebenarnya apapun yang kita aplikasikan di kulit ini, kulit tubuh kita ini, dia bisa menyerap sampai lapisan kulit yang terdalam. Ya, ketika dia masuk di lapisan kulit yang terdalam, hipodermis itu, maka di sana ada yang namanya jaringan saraf dan pembuluh darah. Nah, otomatis dia bisa ditangkap oleh pembuluh darah dan beredar di dalam tubuh. Nah, jika yang kita oleskan di kulit ini adalah minyak faras, ya, dia mengalami hal yang serupa. Dia bisa meresap masuk ke lapisan kulit yang terdalam, ketemu dengan yang namanya pembuluh darah. Ya, di sana juga ada kelenjar minyak. Otomatis ketika sediaan minyak, dia bertemu dengan minyak, dia akan mengalami ikatan kuat. Makanya proses penyerapan dengan minyak itu terjadi cepat dan proses penyembuhannya juga bisa terjadi dengan sangat cepat. Ya, kita bisa lihat dari gambar berikut. Jadi, next. Nah, minyak faras itu bisa meresap ke dalam tubuh lewat sela-sela pori kulit. Sela-sela pori kulit masuk dan menembus di dalam tubuh itu mencari bagian yang sakit. Nah, kalau dari istilah pengobatan barat, ini namanya sistem pengobatan transdermal. Ya, belakangan banyak sekali bentuk-bentuk sediaan obat secara modern menggunakan sistem pengobatan transdermal ini. Ya, kalau nenek moyang kita zaman dulu, ya, mungkin belum tahu yang namanya sistem pengobatan transdermal ini. Tetapi prinsip pengobatan dengan membalur atau menyentuh tadi sudah dilakukan jauh dari zaman dulu, ya. Nenek moyang kita tahu, pokoknya setelah membalurkan, walaupun tidak ada cek lab seperti sekarang, nenek moyang kita tahu bahwa pokoknya setelah membalurkan tubuh terasa lebih sehat dan tubuh terasa lebih berenergi. Ya, inilah sebenarnya fenomena pengobatan tanpa diminum. Hanya dengan digosok, hanya dengan dibalurkan,
Minyak bisa meresap ke dalam tubuh dan membantu mengatasi berbagai macam keluhan. Makanya banyak juga literatur mengatakan bahwa prinsip pengobatan transdermal ini sangat aman, ya, karena dia tidak melibatkan yang namanya sistem pencernaan. Nah, jadi efek sampingnya sangat-sangat kecil, bahkan tidak ada. Jadi bagus untuk digunakan mulai dari anak-anak, bayi, sampai usia yang sudah manula, ya. Oke, next. Nah, itu dari prinsip pengobatan timur. Nah, sekarang kita naik lagi ke warisan pengobatan Nusantara. Jadi, nenek moyang kita punya 3 bentuk sediaan sebagai warisan pengobatan, ya. Ada jamu, ada parem, ada minyak obat. Rata-rata ketiga bentuk sediaan ini ada di seluruh wilayah Indonesia dan selalu dipakai oleh pengobat-pengobat daerah untuk membantu keluhan pasiennya. Hanya namanya saja yang berbeda. Kalau di Bali itu namanya loloh, boreh, dan lengis. Ya, jadi hanya namanya saja yang beda. Nah, kalau di Faras kita memulai memproduksi produk itu dari yang namanya minyak obat. Ya, minyak obat. Karena sebenarnya kalau tanaman obat itu kita olah terus, dia terakhir jadi minyak. Jadi minyak itu sebenarnya saripati dari tanaman obat yang sangat bagus untuk pengobatan. Ya, sebelum saya berbicara macam-macam produk yang sudah dimiliki oleh Faras, kita akan bahas dulu tentang apa sih komposisi dari minyak Faras ini. Ya, komposisi dari minyak Faras. Next. Komposisi dari minyak Faras itu adalah 9 unsur alam semesta. 6 unsurnya itu adalah unsur pohon kehidupan, ya, yang diwakili oleh 108 tanaman obat tadi. 108 tanaman obat tadi tidak hanya diambil dari salah satu bagian dari pohon, tetapi dari 6 bagian, yaitu mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan bijinya. Ya, 3 unsur lagi itu adalah unsur energi. Ya, energi air itu diwakili oleh minyak esensial yang bersifat dingin. Unsur api itu diwakili oleh minyak esensial yang bersifat panas. Dan terakhir itu ada unsur eter. Ya, unsur eter itu adalah ruang kosong. Dia juga sebagai salah satu komposisi dari minyak Faras. Ya, karena Pak Putu mengatakan Faras ini sebenarnya hanyalah alat. Ya, yang bisa menyembuhkan itu adalah energi dari Tuhan. Ya, makanya ruang kosong ini sebagai energi Tuhan, dan satu lagi juga adalah pikiran yang baik, baik itu dari penjual maupun dari pemakai untuk mengatasi keluhan berbagai macam penyakit. Jadi produk Faras ini hanyalah sebagai perantara buat kita semua, ya. Next. Baik, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam produk Faras yang sudah ada saat ini. Semua produk Faras ini sudah memiliki izin resmi dari BPOM dan sudah juga memiliki yang namanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Pertama yang diproduksi oleh Faras itu adalah
Faras Natural Oil ya. Itu yang tadi saya sudah ceritakan komposisinya 108 tanaman obat. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa yang membedakan minyak Faras ini dengan minyak lain yang ada di luaran dengan varian harga yang berbeda-beda? Ada 50.000, ada 100.000 dan lain-lain ya. Jadi minyak Faras ini adalah minyak aktif ya, hanya cukup dibalurkan saja, tidak butuh teknik yang namanya teknik tekan atau teknik pijat atau teknik lain. Yang jelas cukup dibalurkan, gosok-gosok, yang penting minyaknya masuk ke dalam tubuh, dia bisa bekerja dengan sendirinya untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit ya, karena komposisinya juga sangat kompleks ya. 108 rempah tadi yang dipadukan dengan beberapa minyak esensial itu zat kimia alami dan energi alam yang secara otomatis sudah terkandung di dalamnya, sangat cepat untuk bereaksi membantu mengatasi keluhan penyakit ya. Kalau dari segi harga memang dia lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan yang lain. Ya, untuk Anda ketahui bahwa selain memang karena komposisi rempahnya yang sangat banyak, jadi bahan minyak yang dipakai dalam pembuatan Faras ini dia adalah minyak murni ya, karena hanya minyak murni yang mampu menyerap bagus ke dalam kulit dan bisa cepat mengatasi berbagai macam keluhan ya. Untuk Anda ketahui juga bahwa kandungan minyak di dalam tanaman obat itu persentasinya kecil ya, mungkin 0,00 sekian. Jadi rata-rata untuk menghasilkan 1 liter minyak murni itu dibutuhkan ratusan kilo, bahkan mungkin 1 ton mungkin untuk mendapatkan 1 liter minyak murni tadi. Jadi minyak Faras adalah produk dengan bahan terbaik, kualitas terbaik yang dipersembahkan untuk kita semua. Ini Faras Natural Oil. Yang kedua kita ada namanya Faras Klasik ya. Faras Klasik ini adalah saripatinya next dari Faras Natural Oil. Jadi di produknya, di kemasannya itu masih ada endapan rempah di dalam minyaknya. Jika kita pakai Faras Klasik ini, sebelumnya lebih baik kocok pelan dulu, ya 2-3 kali, sehingga rempah yang ada di bawah botol itu akan terdistribusi merata di dalam minyak. Baru kita tuang dan pakai, sehingga bulir-bulir rempah itu sensasinya berasa di kulit kita. Ya, untuk yang sudah punya keluhan, kita sarankan untuk memakai yang Faras Klasik ini karena dia booster terapinya, ya daya serapnya lebih kuat. Kalau dilihat kecepatannya, itu diukur kecepatannya itu 5 kali lebih cepat penyerapannya dibandingkan dengan Faras Natural Oil. Ya, next Faras Care, ya. Faras Care Roll On itu ada 2 jenis. Ada yang natural dan ada yang hot. Yang merah ini adalah yang hot. Ya, ini adalah terobosan minyak angin terbaru dengan komposisi 108 rempah tadi. Ya, hanya di minyak ini ditambahkan beberapa minyak yang bersifat panas. Jadi minyak ini sangat bagus sekali untuk mengatasi berbagai macam keluhan yang bersifat mendadak. Ya, rasa panas tadi dengan sangat cepat bisa membantu. Misalkan ketika kita tiba-tiba pusing, ya tiba-tiba kram, mual, atau sakit perut mendadak, itu bisa tinggal di roll atau dituangkan di tangan, lalu kemudian dibalur di bagian yang sakit, itu sangat cepat bisa membantu mengatasi. Ya, bentuk dari Faras Care yang kecil ini juga disenangi oleh siapapun karena
dia bisa dimasukkan di saku atau di kantong kita ya. Jadi sangat praktis untuk bisa dibawa kemana-mana untuk mengatasi berbagai macam keluhan yang sifatnya mendadak dalam perjalanan ya. Next, produk berikutnya kita punya yang namanya Avara Natural Oil ya. Ini adalah produk kualitas terbaik ya. Avara adalah keajaiban alam untuk anak Indonesia. Jadi saya punya cerita, tetangga saya dari anaknya baru lahir, jadi dari bayi selalu memakai Avara ini ya. Jadi kemarin dia datang lagi ke tempat saya mengatakan berterima kasih bahwa dibandingkan dengan anak tetangganya, sampai saat ini sudah berumur 1 tahun tidak pernah atau jarang sekali pokoknya dia pergi ke dokter ya. Saran saya silahkan pakaikan Avara ini untuk